warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan harga KC pada ketetapan kesetimbangan kimia kelas 11 MIPA. Oke, jadi kita membahas tentang persamaan KC alias ketetapan kesetimbangan. Oke, di sini pengertian dulu ya. Menurut Cato Goldberg dan Wage, pada suhu tetap harga tetapan kesetimbangan akan tetap. Nah, hukum Cato Goldberg dan Wage berbunyi bahwa dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi ZZ hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksi yang sisa, di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Nah, pernyataan ini juga disebut dengan istilah hukum kesetimbangan. Nah, untuk hukum kesetimbangan ini ada misalnya suatu reaksi nih, A dengan koefisien A kecil, senyawa A ditambah B menjadi C terus D gitu ya. Sama aja. Nah, harga KC-nya akan menjadi konsentrasi dari C itu sendiri, dipangkatkan oleh koefisien dikalikan konsentrasi D dipangkatkan koefisien D, kemudian dibagi konsentrasi A, dipangkatkan koefisien A, dikalikan konsentrasi B, pangkatkan B. Nah, di sini enaknya itu harus dalam wujud gas dan dalam wujud aqueous. Nah, jadi harus dalam bentuk gas dan aqueous. Kalau misalnya nggak bentuk gas sama aqueous, maka ini tidak perlu dihitung gitu ya. Nah, untuk ini adalah konsentrasi. Jadi ingat kalau konsentrasi itu mol per volume, alias molaritas. Kayak gini ya. Jadi molaritas. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Jadi kalau menentukan harga KC kita harus tahu dulu bagaimana menentukan persamaannya. Nah, persamaannya itu tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita tinggal menulis saja KC bagian bagian produk per reaktan. Nah, kalau misalnya ini berarti ingat ya, karena solid berarti tidak perlu dihitung. Nah, jadi tinggal konsentrasi dari CO dibagi konsentrasi dari CO2 dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Karena CO2 berarti 2. Sedangkan untuk CO2 ini tidak ada, maka cukup pangkat 1. Nah, ini persamaannya. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa soal nih, di sini tentukan kesetimbangan sama ya. Untuk yang A, berarti harga KC-nya sama dengan, mana nih? Gas-gas solid berarti tidak perlu ya. Berarti konsentrasi dari CH4 dibagi konsentrasi dari H2 dipangkatkan 2. Nah, kalau misalnya ini sini juga solid juga, misalnya ini solid nih. Nah, misal, yang tadi misal ya. Misal sama-sama solid, maka harga KC menjadi konsentrasi dari CH4 saja. Dibagi 1, karena di sini dianggapnya tidak ada ya, kalau misalnya menggunakan permisalan bahwa H2 ini berupa solid, tapi kan nggak mungkin ya H2 itu solid ya, karena gas. Ini hanya permisalan saja. Sekarang untuk yang B, bagaimana untuk reaksi tersebut gitu ya? Maka KC sama dengan konsentrasi dari PCl5 dipangkatkan koefisiennya 4 dibagi, ini juga sama, P4-nya adalah solid berarti tidak perlu dimasukkan. Cl2 pangkatkan 10. Nah, kalau misalnya di sini ada min, berarti tetap ini tulisnya min. Kalau misalnya ya, kalau ada. Jadi kayak misalnya dia itu PCl plus 2 misalnya. Misalnya aja ini ya. Misalnya aja, karena tidak mungkin ada PCl2. Maka ini tetap konsentrasinya minusnya ditulis saja untuk yang ion. Sekarang untuk yang terakhir, untuk yang C. Nah, bagaimana nih penulisannya? Nah, berarti kita klasifikasiin dulu, yang mana yang perlu ditulis, mana yang tidak perlu ditulis. Ternyata cuman H2O saja yang tidak perlu ditulis ya. Berarti harga KC sama dengan konsentrasi
konsentrasi dari CH3COO C2H11 ini dibagi konsentrasi dari C5H11OH, kemudian dikalikan konsentrasi dari CH3COOH. Nah, oke. Biasanya sih saya tulis itu harga KC seperti ini. Harga KC sama dengan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Nah, seperti ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.